Sebelum kita masuk ke manajemen risiko, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa merugikan. Menurut Arthur William, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Adapun karakteristik risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Manfaat manajemen risiko yang pertama, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin akan timbul, membantu perusahaan mencapai visi misi, mencegah perusahaan mengalami kolaps, dan menjaga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam melaksanakan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Lalu, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Selanjutnya, menempatkan alternatif-alternatif. Pada tahap ini, manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data, menganalisis setiap alternatif. Setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Memutuskan suatu alternatif. Pada tahap ini, berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan yang dilengkapi dengan rincian biaya. Mengontrol alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan, tugas utamanya adalah dengan melakukan kontrol. Dan yang terakhir, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan pada pihak manajer perusahaan. Tujuannya adalah agar pekerjaan tersebut dapat terus dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Tipe-tipe resiko. Yang pertama, resiko murni dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu resiko aset fisik. Resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan. Bisa dicontohkan seperti banjir dan gempa bumi. Lalu, resiko karyawan. Resiko ini yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan, seperti kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, resiko legal. Resiko dalam bidang kontrak yang tidak berjalan sesuai rencana, seperti perselisihan dengan perusahaan. Resiko yang kedua adalah resiko spekulatif. Dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, resiko pasar. Resiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar, seperti harga saham. Yang kedua, resiko kredit. Resiko ini terjadi karena gagalnya memenuhi kewajiban kepada perusahaan, seperti kredit macet. Dan yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas, seperti kepemilikan kas menurun. Dan yang terakhir adalah resiko operasional.
Resiko ini disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar, seperti kerusakan pada komputer. Selanjutnya, cara mengelola resiko. Perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola resiko. Resiko dapat dikelola menjadi 4 cara, yaitu dengan memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi. Yang kedua, mengalihkan resiko, dengan cara resiko yang kita terima dialihkan ke tempat lain sebagian. Yang ketiga, mengontrol resiko, dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi. Dan yang terakhir, pendanaan resiko, menyangkut penyediaan dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko di kemudian hari, seperti nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Cara menyelesaikan resiko dengan cara saling bekerja sama untuk memetakan resiko atau risk mapping. Saling bekerja sama untuk memberikan solusi dan memilih satu alternatif untuk dijadikan rekomendasi. Dan saling bertanggung jawab untuk menyelesaikan resiko hingga selesai. Created using Powtoon.